Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 183 sudah berakhir. Saat pisau Henry menyentuh kulitnya tampak tertiup angin. Secara otomatis terbelah ke kedua sisi. Lapisan tipis kabut putih bersinar di bagian luar bilahnya, seolah-olah terbungkus lapisan udara. Pisau itu semakin dekat dan dekat dengan peluru. Berhenti. Meridian Zego dan darah yang mengalir sepertinya telah berhenti di sini pada saat ini. Yang dia rasakan hanyalah ketajaman. Dan dia tidak merasakan bahwa pisau itu telah memasuki tubuhnya. Henry menatap peluru di sendi tulang belakang ke-10 dan ke-11. Untungnya, peluru itu berada di antara sendi-sendi tersebut, dan dia merasa jauh lebih rileks. Tapi itu masih cukup serius. Henry mengambil es batu dan menaruhnya di tulang belakang pinggang Zego. Dia menggunakan 3 es batu secara berurutan dan membiarkannya dingin selama lebih dari 10 menit. Tempat tidurnya basah kuyup, tapi persepsi tubuhnya sudah hilang. Cahaya putih pada pisau di tangan Henry kini semakin kuat, dan aura Henry yang memegang pisau semakin kuat. Bahkan Zego terbaring di ranjang rumah sakit. Semua orang merasa takut. Ini adalah aura pria kuat yang belum pernah dia temui sebelumnya. Pisau di tangan Henry seperti naga yang berenang, mulai berenang di antara dua sendi, baik dalam, dangkal, ringan atau berat. Zego merasakan perubahan ini. Dia bahkan merasa bahwa Henry adalah seorang pianis kunci di depan Henry. Kontak antara pisau dan peluru menjadi semakin besar. Pisau itu tampak bersifat magnetis, dan peluru langsung menempel padanya. Henry berkata, "Wanita yang kamu kejar akan segera menyusul. Ingat, saat kamu mengejar, kamu harus memeluknya." "Ah!" teriak Zego. Retak, sebuah peluru jatuh ke piring, dan pisau di tangan Henry secara bertahap menyebarkan kabut di permukaan. Ya, lapisan aura itu seperti kabut. Tetapi itu bukanlah kabut sungguhan, melainkan aura pelindung tubuh yang legendaris. Dan Henry telah mencapai tahap di mana dia dapat mengendalikan aura tersebut. Seluruh tubuh Zego berada dalam keadaan sangat gembira sekarang, dan semua perhatiannya terfokus pada wanita yang digambarkan oleh Henry, dunia wanita dalam pikirannya. Dia seorang laki-laki, dan dia juga memiliki emosi dan keinginan. Tepat ketika dia benar-benar memikirkan hal itu, gerakan secepat kilat Henry telah menyelesaikan pelepasan pelurunya. Zego merasa tubuh dan tulang punggungnya jauh lebih nyaman, tetapi tubuhnya basah oleh keringat. Melihat sprei yang saya pegang dengan kedua tangan, saya melihat setelah 5 jari menembus, mereka menembus kasur dan bantal di bawahnya. Seolah-olah tangan saya dimasukkan ke dalam papan tetap dan tidak bisa bergerak. Ya, kamu laki-laki kuat, operasinya berhasil. Aku akan segera menyelesaikannya untukmu. Jika kamu ingin tidur sekarang, kamu bisa." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengeluarkan botol dari tubuhnya, menuangkannya bedak dan ditaburkan pada luka, lalu dioleskan obatnya pada bagian luar kain, bahkan tidak perlu dijahit pada lukanya. Setelah Henry selesai menanganinya, dia mengeluarkan jarum perak dan menyimpan pisau bedahnya. Zego sudah kelelahan dan tertidur di ranjang rumah sakit. Baru saja, dia hanya mengandalkan kekuatan mental untuk mendukungnya. Sekarang dia sudah lega, kelelahan dan rasa sakit menghampirinya, dan dia secara alami menjadi kurang energi. Henry berbalik dan hendak pergi, dia sudah hampir pingsan.
Pada hari ini, saya bergegas bolak-balik ke pabrik dan rumah Wang Guoxing untuk merawat karyawan yang keracunan, yang menghabiskan banyak energi. Jika saya tidak tidur siang di rumah Lina, saya tidak akan bisa merawat Zego saat ini. Begitu Henry keluar dari ruang gawat darurat, Mang Dede dan yang lainnya mengelilinginya di luar. "Bagaimana kabar saudaraku?" Gojian melihat wajah Henry pucat dan sedikit pusing, jadi dia memegang lengannya dan bertanya, "Bagaimana kabar pasiennya, Mariam?" Tuan Wang dan yang lainnya juga bertanya satu demi satu. Sudah berakhir. Setelah Henry berkata, rasa lelah menghampirinya dan dia menutup matanya. Sudah berakhir. Ketika Gojian mendengar ini, amarahnya langsung melonjak, dan dia berbalik dan berlari ke dalam rumah. Tubuh Henry kehilangan dukungannya dan jatuh dengan lembut. Untungnya, Mariam ada di sana untuk mendukungnya, dan dia tidak jatuh dengan bantuan orang lain. Wang memeriksa denyut nadinya dan merasa lega. "Aku terlalu lelah, istirahat saja." Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. Mariam membantu Henry dan keluar. Dia khawatir penyakitnya benar-benar tidak bisa disembuhkan, dan Gojian, yang masuk, akan mendapat masalah jika dia menjadi gila. Dia berjalan sangat cepat sehingga dia ingin melepas sepatu hak tingginya. Ketika Gojian datang ke samping tempat tidur Zego, wajahnya sudah berlinang air mata. Dia tidak menyangka saudara yang begitu baik akan pergi seperti ini. Ketika dia mendengar perkataan Henry, dia juga membenci Henry. Tetapi dia tahu bahwa Henry pasti telah mencoba yang terbaik, jadi dia tidak bereaksi berlebihan. Tepat ketika Gojian ingin menggerakkan tubuh Zego, dia tiba-tiba menemukan bahwa luka di punggungnya dibalut dengan sangat hati-hati dan utuh, yang membuatnya terkejut. Pada saat ini, Tuan Wang dan yang lainnya masuk. Tuan Wang meletakkan tangannya di tangan Zego. Wajahnya tiba-tiba penuh dengan senyuman. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Dokter ajaib, Anda benar-benar dokter ajaib." Kata-kata Tuan Wang membuat semua orang yang awalnya cemas mengerti. Mereka merasa lega dan wajah mereka penuh kegembiraan. Mariam akhirnya membantu Henry masuk ke dalam mobil. Henry tertidur di kursinya begitu dia naik mobil. Air mata menetes dari sudut mata Mariam. Memikirkan dia berlarian hari ini dan memikirkan tentang perusahaannya bahkan sebelum memasuki ruang gawat darurat, dia benar-benar ingin bertanya kepada Henry, "Mengapa kamu begitu bodoh?" Namun, dia lebih tahu mengapa Henry melakukan ini. Memikirkan bunga, cincin berlian, dan cek di pintu hari itu, dan ditusuk 14 kali di bar. Hatinya tidak dapat menariknya kembali itu dengan tegas. Mungkin banyak orang yang mencintai dirinya sendiri di dunia ini, namun tidak akan pernah ada orang lain yang bisa mencintai dirinya sendiri seperti dia. Sekalipun ada kesulitan dan rintangan di depannya, dia akan tetap maju dengan gigih. Mariam membuat keputusan ini dan merasa santai di hatinya. Dia menyalakan mobil dan melaju perlahan menuju villa. Mariam tiba di villa dan melihat lampu di villa menyala. Hal ini membuatnya bertanya-tanya mengapa ada seseorang di villanya. Setelah dia masuk, dia melihat Maserati yang dingin diparkir di halaman. Dia melepaskan kekhawatirannya. Karena dia dulu sendirian di villa ini, sahabatnya sering datang ke sini, jadi tentu saja dia punya kunci. Setelah Mariam masuk rumah sakit, dia melihat Henry belum bangun, jadi dia mematikan mesin dan duduk di dalam mobil untuk menunggu.
Leni berlari keluar ketika dia mendengar suara itu. Dia sangat bersemangat ketika dia melihat Maryam. Saat dia hendak berbicara, Maryam membuat gerakan diam dan menunjuk ke belakang. Leni melihat Henry terbaring di kursi belakang melalui kaca jendela mobil yang diturunkan. Pantas saja dia merasakan bau laki-laki yang tinggal di rumah tadi. Dan itu terasa sangat familiar. Henry dan Maryam hidup bersama. Jadi hubungan antara dua orang. Bab 184 Keracunan Dingin. Ketika Leni memikirkan masalah ini, kegembiraan datang untuk berbagi dengan Maryam tentang dipeluk oleh Henry saat tidur tadi malam menghilang tanpa jejak, dan dia bahkan merasa sedikit sedih di dalam hati. Bagaimana jika dia benar-benar bersama Maryam? Jadi bagaimana sebaiknya Anda menghadapinya? Salah satunya adalah pria yang dia cintai, dan yang lainnya adalah sahabatnya. Apakah kita benar-benar ingin melakukan pertarungan seperti itu untuk memenangkan cinta, dan apakah kita benar-benar ingin menjadi pihak ketiga? Leni, ada apa denganmu? Maryam bertanya dengan prihatin saat dia melihat ekspresi Leni berubah. Leni Audio memikirkan milik teriakan Sober Henry, kegembiraan di hatinya kini semakin pahit. Dia menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya. Hen, apa yang terjadi dengan asisten Hen? Leni akhirnya memutuskan untuk merahasiakan kedua orang itu terlebih dahulu. Dia sangat lelah hingga dia tertidur. Mata Maryam penuh kekhawatiran saat dia membicarakannya. Setelah mendengar ini, Leni mengangguk. "Ah!" teriak Henry, perlahan membuka matanya, melihat sekeliling, dan melihat Maryam dan Leni dengan jelas di bawah cahaya villa, mengetahui bahwa mereka ada di rumah. "Apakah kamu sudah bangun?" Maryam bertanya dengan penuh semangat. "Yah, ini sangat nyaman," kata Henry dan duduk. "Henry, apakah pasiennya sudah diselamatkan?" Maryam masih khawatir jika mereka datang sampai sekarang. Tentu saja dia terselamatkan, itu hanya cedera ringan. Henry berkata dengan acuh tak acuh. Maryam hampir marah, memelototinya, dan menahan diri untuk tidak melihat wajah pucatnya. Karena orang ini telah diselamatkan, mengapa dia mengatakan, sudah berakhir, ketika dia keluar? Artinya benar, tapi mudah bagi orang untuk memikirkan akibat terburuknya. Jika dia tidak mengendalikan pistol di tangannya, dia pasti sudah mati sekarang. Henry juga ingin memahaminya saat ini, dan dia juga tersenyum. Namun, orang yang tersenyum tidak melihat ke arah Maryam, tetapi melihat ke Leni. Gadis rumah kaca ada di sini. Bagus, sangat bagus. Saat dia berbicara, dia membuka pintu mobil dan mengulurkan tangan untuk memeluk Leni. Leni memikirkan apa yang baru saja dilihatnya dan menilainya. Dia segera menghindar dan melompat ke samping. Dia dengan sengaja berpura-pura menjadi galak dan berkata, "Nakal." Henry tidak memperhatikan. Maryam tahu bahwa pertemuan antara kedua orang itu adalah jenis konflik. Setelah memasuki rumah, Henry mengganti sepatunya dan berkata, "Saya akan mandi dulu, kotor sekali dan bau. Carikan pakaian untuk saya." Setelah mengatakan itu, dia masuk ke kamar mandi. Maryam sangat marah hingga dia melepas sepatu hak tingginya. Astaga, Leni tidak tahu bagaimana hidup bersama. Tapi dengan mengatakan ini, bukankah kamu mengekspos dirimu sendiri? Leni baru saja ragu. Mendengar kalimat ini, dia memperkuat penilaiannya dan merasa sedih. "Saya mengalami kesusahan untuk sementara waktu." Maryam tidak memperhatikan reaksi Leni.
Mengenai hubungannya dengan Henry, Maryam sudah mengambil keputusan sendiri. Meski terasa tidak masuk akal, mengira dia adalah sahabatnya dan wanita yang sulit bersikap emosional terhadap laki-laki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbagi pikiran. Leni sedang duduk di sofa tiba-tiba merasakan sakit yang Audio membakar di milik perutnya, Software nyeri yang Channel. menggembung seperti diare, dan ingin muntah, lalu dia terjatuh dengan lembut. Maryam datang ke kamar Henry, membantunya menemukan pakaiannya, dan kemudian kembali ke ruang tamu. Aku ketakutan saat melihat Leni terbaring di sofa, wajahnya pucat dan ekspresinya salah. Henry, cepat keluar. Leni sakit. Henry di kamar mandi sedang memikirkan apakah akan memberitahu Maryam apa yang terjadi tadi malam. Ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan dan berlari keluar dengan terbungkus handuk mandi. Ketika saya datang ke Leni, dahi saya langsung dipenuhi garis-garis hitam, menandakan saya diracun. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk Leni beberapa kali, berbalik dan mengambil pakaiannya, mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Leni. Lalu dia mengambil Leni dan meletakkan kakinya di tempat yang tinggi, dengan kepalanya ke bawah dan tangannya di atas, di punggung. Atur napas dan dorong ke bawah secara bertahap dari pinggang. Wow, Leni memuntahkan cairan kental bercampur bau tidak sedap. Untungnya, Maryam telah menyiapkannya terlebih dahulu dan meletakkan baskom di atas lantai. Henry melakukan kompresi 3 kali berturut-turut hingga Leni akhirnya tidak memuntahkan apapun. Henry memeriksa denyut nadi Leni saat ini dan menemukan bahwa denyut nadinya sangat lemah. Dia mengulurkan tangan dan melepas mantel Leni, dan melihat kulitnya mulai menghitam. Bajingan, Henry tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia berbalik dan mengambil pakaian itu, dan ketika dia meletakkannya lagi, dia sudah memiliki 6 jarum perak di tangannya. Saat ini, Leni terlalu lemah untuk berdiri. Henry tidak bisa melakukan akupuntur dari jarak jauh, jadi dia hanya bisa menggunakan akupuntur tradisional. Namun hal tersebut sejalan dengan niatnya. Ia memiliki prinsip yaitu selalu memperlakukan wanita cantik secara pribadi dan penuh semangat, serta hampir tidak pernah melakukan akupuntur dari jarak jauh. Tubuh wanita adalah karya seni yang alami, dan masing-masing tubuh berbeda. Melewatkan kesempatan untuk menyentuhnya adalah pemborosan kehendak Tuhan. Sebagai seorang dokter yang baik, meski di matanya pria dan wanita adalah pasien yang sama, ia tetap ingin memeriksa tubuh wanita yang berbeda. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah istri saya mengawasi dari samping. Henry berjongkok dan memasukkan jarum perak di tangannya ke 6 titik akupuntur termasuk Zongting dan Jukwe, membagi tubuhnya menjadi bagian atas dan bawah di sepanjang jantung. Jarum perak di tangannya mulai bergerak masuk dan keluar dari tubuh Leni dengan cepat, dan kekuatan internal secara bertahap menyuntikkannya ke tubuh Leni. Kulit Leni yang sudah hitam, berpusat di sekitar jarum perak, berangsur-angsur kembali normal dan cenderung menyebar. Kehitaman di tubuhnya berangsur-angsur surut ke arah tangan dan kakinya, dan akhirnya terkonsentrasi pada jari tangan dan kakinya. Audio milik Software Istriku, Channel. tusuk jarinya dengan jarum perak dan keluarkan darah beracun di dalamnya. Henry menggunakan kekuatan internalnya untuk memaksa racun masuk ke tangan dan kakinya untuk bekerja sama. Maryam memiliki pengalaman pertolongan pertama di perusahaan hari ini, dan dia merasa sangat nyaman sekarang. Dia mengambil jarum perak, memegang tangan kiri Leni, dan menusuk ujung jarinya. Saat jarum dimasukkan, tubuh Leni bergerak-gerak,
Tapi dia segera tenang. Begitu Maryam mencabut jarum perak, darah hitam segera menyembur keluar, seperti panah darah hitam. Maryam mengikuti instruksi Henry dan menusuk seluruh jari tangan dan kakinya. Ketika dia menusuk yang terakhir, Leni sudah sadar dan berteriak. Henry melambaikan tangannya dengan keras, dan 6 jarum perak terbang keluar dari tubuh Leni pada saat yang bersamaan. Leni mengerang dan perlahan membuka matanya, sementara Henry duduk di tanah dengan lelah. Leni tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat melihat tubuh telanjangnya. Apa yang terjadi? Dia mencium bau tidak sedap dan bertanya. Henry menatap wajah dingin dan pucat itu, merasa sangat tertekan. Apa yang kamu makan hari ini? Leni memandang Henry, segera menutupi tubuhnya dengan pakaian, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sibuk di pabrik produksi sepanjang hari dan tidak makan apapun, jadi saya kembali ke sini dan minum air. Air? Mendengar air itu, wajah Henry menjadi semakin marah, bersambung.